Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Setianingsih. Saya mengajar di SMK Darul Ulum Rebalas Grati, Kabupaten Pasuruan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan program studi pemasaran. NIM saya 2331427135152. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Darul Ulum Rebalas Grati kelas 11 dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran menentukan media yang digunakan untuk memasarkan produk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pelajaran, silakan Muhammad Joni dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Sebelum mulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Atika, Ferry tak masuk ya. Ada apa? Sakit. Kita sembuh ya. Ya, kita dulu belajar bersama kita. Atika, Hadir. Aris, Ada Bu. Zaki, Ada. Mujib, Muhammad Joni, Silvi, Susilo Joyo, Hadir. Yahya. Ada. Ayo coba semangat paginya anak ya, yuk. Semangat pagi. Luar biasa. Satu kali lagi, semangat pagi. Luar biasa. Oke, sebelum dimulai pelajarannya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Dia
Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi sebagai pemuda pemudi bangsa Indonesia, kita tidak boleh lupa sama pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, menurut materi kita tadi yaitu menentukan media yang digunakan untuk memasarkan produk. Di pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengemas produk, bagaimana agar produk ini terlihat lebih menarik sehingga pembeli merasa tertarik dengan produk yang kita buat. Nah, setelah membuat itu, yang kedua, kemasannya sudah selesai, maka kita sekarang menentukan media. Setelah dikemas, bagaimana kita caranya untuk memasarkan produk tersebut agar laku? Ya. Nah, ada yang tahu tidak kalau ini apa? Tahu. Tahu. Silakan, yang mau jawab angkat tangan. Saya Bu, Silakan mungkin. itu termasuk katalog promo, termasuk media promosi dengan media offline. Bentar, ini termasuk media offline dan salah satu contoh dari media promosi. Kalau yang sekarang ini sudah tidak asing lagi buat kalian, hampir semuanya pasti punya. Ini apa namanya anak? Siapa di sini yang punya Shopee? Kita sebagian besar sudah punya aplikasi Shopee. Ada yang tahu ini termasuk media promosi juga apa tidak? Silakan Opi. Termasuk media promosi online kita menggunakan lewat aplikasi dan bisa diakses lewat HP. Pintar. Ini termasuk media promosi juga, tetapi bentuknya online. Ya, karena bisa diakses melalui yang menggunakan aplikasi. Selanjutnya yaitu tentang jenis media promosi. Di sini ada dua jenis media promosi, yaitu media promosi offline dan media promosi online. Kalau menurut dari perbedaan media promosi offline sama online apa? Ya Bu, biasanya media promosi offline berbentuk brosur, spanduk, billboard. Media promosi online biasanya muncul di Instagram, Google, Facebook, TikTok. Bagus sekali jawabannya, jadi tentang tujuan pembelajarannya. Kenapa sih kita belajar tentang ini? Karena melalui diskusi kelompok nanti peserta didik diharapkan mampu menganalisis media promosi produk barang atau jasa. Apa sih media promosi itu? Keduanya sebenarnya media promosi itu. Kalian tahu sendiri kan ada offline, ada online, bahkan setiap hari kalian juga kita untuk media promosi setiap harinya, ya kan? Ya. Yang ada di Raja Benda. Kedua, berdasarkan peserta didik kami membuat salah satu media promosi berdasarkan segmentasi pasar dengan tepat dan kreatif. Jadi nanti di pertemuan kedua ini kita baru membuat salah satu media promosi. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan PBL, model problem based learning. Ya, nanti Ibu tak kasih, kalian tak kasih pakai-nya, kita kerjakan bersama-sama. Ada satu permasalahan yang harus kalian analisis. Paham dari sini? Paham. Sudah ya? Sudah. Lanjut, next. Nah, yang pertama, apa itu media promosi? Coba uji, menurut kamu media promosi apa? Sarana untuk mempromosikan sebuah produk. Sarana untuk mempromosikan sebuah produk. Kalau menurutnya Silvitri, mungkin ada pendapat lain.
Promosikan barang. mempromosikan barang. Intinya dari promosi itu yaitu sarana untuk mengenalkan produk. Ya, kan kalau kita membuat produk kemudian tidak ada yang tahu, siapa yang mau beli? Tapi kalau kita pasarkan, maka orang-orang itu akan tahu, oh ini loh, Zaki membuat ini, Muji membuat ini, Bila membuat ini. Akhirnya dengan promosi orang-orang tahu produk yang akan kita buat, sehingga produk kita laku dan terjual. Nah, ini ada salah satu bentuk promosinya. Ada konser, ada dari makanan, kemudian ada dari mobil, ada dari ganti kulit dan lain sebagainya. Kemudian fungsi media promosi, fungsinya meraih target konsumen, mengenalkan jenis produk secara rinci. Setelah itu ada media penawaran dan memperbaiki kesalahan. Bentuk promosinya, nah, yang pertama ada advertising atau periklanan. Mila, bisa memberikan contoh periklanan atau advertising contohnya apa? Tahu? Majalah, ada yang lain lagi? Spanduk, ada yang lain lagi? Brosur, ada yang lain lagi? Banner, iklan, itu semua adalah bentuk periklanan. Sampai ketika yang berupa baliho besar ada di jalan-jalan, ya tidak? Kemudian yang kedua, personal selling atau tatap muka. Bagaimana kan contoh dari personal selling? Silakan Doni. Ya, sales. Ya, betul. Jadi Joni tadi contohkan Yakul, Bu. Kenapa dengan Yakul? Katanya Joni, Yakul itu biasanya kalian kalau pergi ke pasar pagi Pasuruan tahu ya? Nah, di sana itu ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang pakai baju kotak-kotak warna krem sama warna merah, kemudian dia menjajakan Yakulnya. Itu namanya tatap muka atau personal selling. Jadi biasanya secara langsung. Kemudian ada promosi penjualan. Contohnya bagaimana? Promosi penjualan. Ini diskon, apalagi voucher, diskon, apalagi pintar beli ongkir. Kan kalian suka yang kayak gitu biasanya. Doku beli makanan, namanya 5.000, ternyata ongkirnya 4.000, ya kan? Jadinya 9.000, akhirnya jadi wes datang mahal atau berarti ongkir. Kalian kan biasanya suka yang kayak ongkir. Kemudian yang terakhir ada publicity atau publisitas. Contohnya bagaimana? Nil? Yang lebih bagaimana? Promosi media sosial. Nah, promosinya bukan melalui media sosial. Ada yang lain? Jumpa press, pinter. Ada jumpa press. Biasanya orang-orang yang membuat film itu. Nah, untuk menawarkan filmnya, biasanya membuat jumpa press terlebih dahulu biar laku. Ya, karena sekarang itu orang-orang di dalam bioskop mereka lebih suka streaming. Ya, lanjut. Ada strategi promosinya. Yang pertama ada strategi promosi dengan copywriting. Copywriting itu menulis dari strategi melalui tulisan. Contohnya seperti ini. Sekarang lagi kan suka cewek-cewek itu wajahnya gimana? Nah, glowing. Contohnya seperti itu. Atau bahkan copywritingnya tadi kayak gimana? Pinter. Ayo silakan pakai produk skincare kami. Produk skincare kami bisa menggulingkan pajak hanya dalam waktu 1 minggu. Akhirnya cewek-ceweknya tertarik. Punya strategi limited edition. Contohnya kayak gimana? Bina, limited edition.
barang-barang yang berisikan uang. Pinter, menjual hanya satu barang yang emisinya terbatas. Kamu tahu Ivan Gunawan kan? Nah, dia itu desainer. Dia mau membuat baju sesuai dengan pesanan saya karena itu harganya mahal. Kemudian strategi voucher diskon dengan maksimum pembelian. Contohnya bagaimana? Ini akan beli tentang food and beverage, ya, tentang makanan ringan, tentang makanan. Habisnya 25.000 karena kamu punya vouchernya senilai 10.000, maka 35.000 dikurangi 10.000, kamu bayarnya hanya tinggal 25. Itu namanya strategi. Yang terakhir, strategi permainan harga. Contohnya bagaimana, Rudi? Misalkan harga 25.000 itu dijadikan 24,999. Nah, di sini gua akan memutar salah satu contoh dari media promosi. Nah, kalian simak videonya terlebih dahulu. Kalau bisa. Iritologi nomor 36. Halo, Pak Sudirman kan? Masa dong? Belum ada berat. Pak, Pak Sudirman, Pak. Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman. Sukirman. 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 Sukija. Pak Sudirman ya? Ada ya? Ya. Mau ingin seperti dia? Ayo, iritologi nomor 36. Dari hasil video yang diputar tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian tahu? Ibu, Silakan, Susilo. dari video tersebut, tersebut termasuk media promosi online karena berbentuk video iklan dan karena biasanya ditayangkan di televisi atau internet. Kita termasuk media promosi online karena biasanya ini ditayangkan di televisi, ya kan? Kemudian kalau kalian buka YouTube atau apa biasanya ada iklannya. Nah, kalau paham, sekarang kita masuk di LKP ini. Kalian tahu ini apa? Iya, baca ceritanya. Ayam goreng nelongso. Coba kamu cermati. Ini tulisannya ayam goreng, gambarnya apa? Bebek. Nyambung enggak? Tetapi ini warung sangat merupakan dan laris sekali. Ya betul tidak? Iya. Pasuruan kita aja kalau ke Pasuruan kota lihat ayam nelongso itu aja sampai berjejer-jejer berjibun antrinya. Nah, ini pasti ada sejarahnya di pembuat. Kenapa ini namanya ayam goreng nelongso, tetapi gambarnya kok bebek? Kenapa kok dinamakan nelongso? Mungkin karena ayamnya sudah dibunuh, dibubuti, digoreng, digeprek, ya benda, digojek sama sambal nelongso banget dah tuh ayam. Nah, dari sini ini adalah contoh strategi promosi yang nanti kalian kerjakan di LKP, yaitu tentang ayam goreng nelongso. Nah, ini ya, ayam goreng nelongso. Ini kamu kalau ke Pasuruan lagi, kalau ke Malang di arah Lawang yang arah flyover itu, nah ini ada ayam goreng nelongso plus nasi itu cuma 5.000 aja. Siapa sih yang nggak mau? Apalagi kalau pelajar, ya benda dengan harga 5.000 sudah bisa dapat nasi plus. Kenyang nggak tuh? Kenyang. Nah, ini promonya nanti akan kalian kerjakan di LKPD. Ya, sebelum kita mulai di LKPD, kita buat kelompok 25. 5 orang. 5 orang berarti nanti ada 5 kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Pilih sendiri atau dipilihkan? Sendiri. Oke, silakan. Yuk, cek.
Kelompok 4 bersih, kelompok 5 jatuh. Ada yang mau berapa? Angka kreditnya sudah semua? Ya. Nah, di LKPI tersebut ada 4 strategi promosi yang digunakan ataupun setiap dari gambar tersebut kamu analisis mengenai promosinya apa, strategi promosinya apa, ya promosinya apa yang dilakukan oleh anak ini. Paham ya? Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Mek. Voucher cashback 5.000. Paham dari sini? Wes ya. Nah, belakangnya gimana? Kan seperti itu. Berarti kalau ada voucher, berarti dia masuk ke 1, 2, 3, 4 masuk ke tingkat masuk tiga yaitu sales promosi. Berarti yang cashback 85.000 promosi menggunakan voucher cashback 5.000 bentuknya menggunakan sales promotion atau promosi penjualan. Ya. Ya. Ayo dikerjakan RKPD-nya. Nanti RKPD-nya kalau misalnya dari produk tersebut yang presentasi terlebih dahulu. Gimana? Sepakat? Ya. Udah saya dikerjakan. Kamu tahu nggak lagunya Tombele Asa Masati Dua bisa Bu? Kita ada 5 kelompok. Kelompok 1 web. Ya. Kelompok 2 kelompok 3
Ya, jadi nanti ketika saya tunjuk langsung disaut nyanyi lagu aja, oke? Coba dulu lah. Satu, kelompok 4. Iya. Berarti yang presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya Sri Pramita. Saya Nika Reka Silva. Saya Rizky Rizano. Saya Muhammad Muhammad. Kami akan mempresentasikan hasil BKPD Kalbar. Gambar bentuk menggunakan media seperti banner. Gambar kedua menggunakan promosi promosi karena menggunakan teknologi seperti api, Twitter, komputer dan buku. Gambar ketiga untuk promosi sales promotion karena menggunakan bentuk promosi melalui media update contohnya blog dan spanduk. Gambar ketiga untuk promosi sales promotion karena menggunakan umum pembesaran untuk center melalui media online. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 1. Ya, untuk yang gambar nomor 2 itu apa? Top 3 diskon online shop ayam longsor. Hah? Iya. Apa? Menggunakan promosi sales promotion karena menggunakan Oh, sales promotion berarti ya? ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Abdul Jib. Saya tidak nama Jemuni. Saya Saya tidak punya. ini baca presentasi dari kelompok 3.
Cashback 5.000 dengan bentuk promosi menggunakan series promotion. Strategi promosi menggunakan strategi voucher cashback dengan menggunakan media promosi offline karena menggunakan voucher. Hujan promo November. Bentuk promosi menggunakan bentuk periklanan dan series promotion. Strategi promosi menggunakan strategi bundling backpack dan voucher diskon dengan menggunakan media promosi online dan offline. Ya, mungkin ada yang pertanyaan, cuma 2 bolehnya. Kalau tidak, tidak boleh. Silakan. Perkenalkan, saya Novita Dini dari kelompok 4. Izin bertanya, kenapa kebanyakan menggunakan sales promotion, kenapa tidak yang lain? Karena dengan strategi promosi yang paling ampuh. Karena dengan menggunakan strategi promosi yang paling ampuh dan pasti disukai oleh masyarakat. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dini. Saya Mila Fatimah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar yang pertama adalah menggunakan media voucher diskon hanya dengan pembelian 5.000. Promosi yang digunakan adalah sales promotion dengan media offline. Yang kedua, menggunakan strategi voucher diskon dengan menggunakan media online. Diskon ini dapat digunakan menggunakan aplikasi seperti GrabFood, GoFood, Jomifood, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan strategi limited edition dengan media offline. Anda hanya dapat menggunakan promo yang diberikan pada malam hari dengan fixed promo. Dan yang keempat, menggunakan strategi bundling package dengan bentuk promosi sales promotion. Biasanya diskon ini dapat digunakan dengan harga paket sedang. Ya, yang ditanyakan. Mengapa pada gambar keempat menggunakan strategi bundling? Karena promo ini hanya bisa didapatkan pada harga yang sangat harga. Dengan seluruh paket ini yang dapat mendapatkan jarak sesuai sebelumnya. Tadi, sudah Pak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pelajaran nanti ini kita akan melakukan visi, ya. Seperti biasanya, yang sudah terbagikan itu adalah bagus fisiknya. Jadi fisiknya kita pakai bagus, kemudian nanti jawaban kalian saya scan, ya. Apa yang menjadi tujuan utama promosi? Silakan dijawab, saya scan jawabannya ya.
Ya, dari 25 anak, jawaban yang benar ada 23 anak, yang dua masih salah. Jadi, refleksi kita yaitu media promosi. mengenal media promosi, maka kita juga informasikan segala ada suatu media. Beberapa kita ini terkait ini nanti itu ya kita akan membuat tentang media promosi ya karena kita berbicara kita ada di layar. Ada pertanyaan? Ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Muhammad Jani untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya, jangan lupa tugas-tugas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaannya diselesaikan karena insya Allah di depan kita sudah mulai asesmen ya. Saya cukupkan sekian kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ibadah, nilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya.